Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel muslimproperty.id. Bersama saya Andrew Bernanda. Oke, kali ini kita akan mereview salah satu rumah yang ada di kawasan Narogong, yaitu masih dekat sama Limus, kota wisata, dan juga dekat sama gerbang pintu tol Narogong. Oke, jadi pastikan ikutin terus nih keseruan kita pada hari ini sampai akhir video. Ya, kita review rumahnya. Oke, nanti sekarang kita lagi ada di depan rumah contohnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk modelnya ini tuh cakep banget ya. Modern, minimalis, dan juga ada aksen-aksen timur tengahnya. Karena memang nanti di sini itu insya Allah jadi kawasan yang Islami. Jadi emang untuk fasilitas-fasilitasnya itu juga cukup lengkap. Jadi udah ada masjidnya, terus juga ada rumah tafisnya, terus juga ada sport center. Nah, jadi insya Allah di sini tuh semua kebutuhan bisa terpenuhi karena nanti di area depan tuh itu ada ruko untuk komersilnya sendiri. Oke, nah ini untuk kalau misalnya kita bisa lihat, nah fasadnya sendiri itu jendelanya besar-besar ya. Nah, tentunya jendela yang besar itu bisa memaksimalkan cahaya yang masuk dan juga sirkulasi udara bagi di dalam rumahnya sendiri. Nah, untuk ukuran tanahnya ya, ini dimensinya itu 5 meter ke belakang. Nah, terus ke samping ya. Nah, itu ke belakangnya itu kurang lebih di 12 meter. Jadi untuk ukuran tanahnya itu 50 meter persegi. Nah, ini untuk carportnya sendiri ini bisa satu mobil dan juga beberapa motor. Dan tentunya masih ada nih taman. Nah, ini kurang lebih 1 meter lah. Jadi kalau misalnya suka bercocok tanam atau memang suka sama tanaman, nah ini pas banget, bisa dimanfaatin sebagai penghijauan di rumahnya. Oke, yuk sekarang kita lihat dalam rumahnya yuk. Bismillah. Oke, nah ini sekarang kita lagi ada di dalam rumahnya. Nah, ini untuk konsepnya sendiri itu open space ya. Jadi emang untuk area ruang tamunya nih ya. Terus nanti ada kitchen, bisa dining roomnya bisa di sini. Nah, terus dapur juga ada di situ. Nah, tentunya kalau misalnya open space ya kan, nah itu memudahkan mobilitas yang ada di dalam rumah. Nah, apalagi kalau misalnya nanti ibu-ibu nih ya kan lagi masak, itu masih bisa ngobrol nih atau bercengkrama sama keluarga. Asik ya. Nah, terus bisa dilihat kalau di sini itu ceilingnya tinggi. Ya, jadi ini emang 2 lantai tapi nggak full dak semua ya kan, nah, tapi ini masih ada space. Jadi emang yang nanti lantai 2-nya itu khusus kamar aja, di atas nih 2. Nah, ini dibikin plong. Kenapa? Supaya adem ya. Jadi kalau misalnya ceilingnya tinggi, itu sirkulasi udara di dalam rumahnya itu jadi lebih bagus. Terus juga pencahayaannya jadi lebih terang ya. Nah, ini bisa dilihat juga tuh. Nah, jadi di depan ataupun belakang itu ada pencahayaan gitu. Jadi walaupun lampu nggak nyala nih kayak gini nih, itu masih terang. Walaupun kondisi di luar itu tadi bisa dilihat itu lagi mendung tuh, lagi gerimis-gerimis. Nah, untuk yang lantai 1 ini itu juga terdapat 1 kamar tidur sama 1 kamar mandi. Ya, kita lihat dulu ya kamarnya. Oke, nah ini untuk area kamarnya itu ukuran 3x2, jadi emang tidak terlalu besar ya. Nah, tapi ini cukup untuk kamar tamu ataupun nanti jadi kamar anak. Jadi emang ini space-nya untuk single bed ya. Jadi kalau misalnya double bed ya agak sumpek aja, tapi kalau misalnya single bed ya kan ini masih bisa. Saran saya sih posisinya gini nanti gitu. Jadi di sini bisa taruh lemari. Ya, terus juga ini AC udah ada, terus nanti untuk pembuangan AC-nya juga udah tersedia. Jadi semua udah tinggal pasang aja deh gitu. Nah, kemudian di lantai 1 ini juga ada 1 kamar mandi. Nah, ini lampunya belum nyala. Nah, ini kamar mandinya ini posisinya pas di bawah tangga. Karena emang sekarang lagi banyak nih ya memanfaatkan ruangan yang ada ya, itu jadi kamar mandi gitu. Supaya apalagi kan sekarang rumah itu rata-rata tanahnya di 60-an ya. Jadi kalau ranah 60 ini, kalau misal nanti layoutnya nggak dibuat sedemikian rupa, itu akan kelihatan sempit gitu. Nah, kalau ini masih kelihatan lega. Jadi untuk posisi nanti di beberapa furnitur itu juga masih oke. Oke, ini juga kamar mandinya udah full keramik, terus juga kloset duduk dan udah dapat showernya. Oke, sekarang kita ke atas yuk. Nah, sebelum kita ke atas nih kita bahas tangganya. Tangganya juga insya Allah ini ramah anak ya, seperti biasa pegangannya dari kayu, terus juga ini kuat kokoh
gitu. Terus juga jaraknya ini nggak terlalu renggang, jadi untuk anak-anak juga oke. Oh ya, sebelum ke atas lupa. Nah, ini nih. Oke, siap. Nah, nih. Nah, ini lagi gerimis. Nah, ini itu untuk laundry area. Jadi emang masih ada space di belakang itu yang terbuka. Ya, jadi kalau misalnya mau nyuci atau jemur nanti nggak usah di belakang lagi. Jadi di sini pun itu juga udah cukup, ya. Oh ya, ini untuk yang dapurnya. Nah, tadi misalnya nanya dapurnya di mana? Ini dapurnya di sini, ya. Nanti jadi bisa pasang kitchen set di sini, terus juga bisa naruh kulkas, ya. Di sini bisa ditaruh kulkas nih. Atau kulkasnya mau taruh di sini juga bisa. Ini ada space, gitu. Jadi emang dibikin space yang kurang lebih ukurannya untuk kulkas, cuma ini kulkas yang satu pintu ya, karena ukurannya nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya mau yang 2 pintu bisa taruh di sini. Oke, nah ini di bawahnya ini masih ada tempat juga. Nah, kalau misalnya bisa dilihat, nah ini bisa juga nih dijadiin storage gitu, storage untuk naruh perlengkapan seperti kayak sendok atau apa perlengkapan lainnya. Nah, oke, untuk lantai 1 itu aja paling. Nah, sekarang kita ke lantai 2 yuk. Oke, nah ini sekarang kita ada di lantai 2-nya. Nah, untuk lantai 2 ini kok adanya 3 kamar tidur tapi cuma ada 1 kamar mandi. Nah, untuk yang lantai 2 ini terutama yang tipe Ajwa, ini info dari developernya ini bisa custom ya. Artinya custom, ada yang 1 kamar mandi, ada yang 2 kamar mandi. Nanti tinggal disesuaikan sama kebutuhan. Nah, kalau misalnya 2 kamar mandi, nanti di atas nih itu akan disetting ada 1 kamar mandi lagi. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih kamar yang di atas. Oke, ini yang kamar. Nah, ini sebagai master bedroom. Jadi emang ini yang paling besar ya, ukurannya 3x2,5 kurang lebih. Nah, ini bisa double bed ya, ukurannya queen, terus juga naruh lemari sama meja rias juga masih cukup gitu. Dan ini itu terkonek langsung sama balkon. Nah, ini ya, jadi langsung terkoneksi sama balkon. Nah, yang rumah kamar samping pun itu juga terkoneksi sama balkon. Ini sebenarnya, nah yuk sekarang kita nembus ke kamar selanjutnya. Dah. Kan bener kan, ini terkoneksi langsung sama balkon. Nah, ini ukurannya ya kan tentunya lebih kecil dari samping. Ini kalau misalnya mau dipakai untuk double bed sih nah agak terlalu makan tempat ya. Jadi saran saya sih pakai yang single bed. Jadi emang ini untuk kamar anak juga. Nah, ini posisi AC, jadi emang lubang pembuangannya sama lain-lainnya itu sudah ada koneksinya gitu. Jadi tinggal nanti pasang aja AC-nya. Oke, nah tadi kita udah lihat untuk rumah contohnya ya, yang untuk tipe Ajwa. Nah, ini bisa dilihat di belakang, ini lagi proses pembangunan untuk yang tipe Sukari. Jadi alhamdulillah nih, progres pembangunan di sini itu cukup cepat. Jadi insya Allah tahun 2025 itu udah mulai banyak yang dihuni. Rumah di sini itu mulai dari harga 600 jutaan aja, bisa DP 0%. Dan cicilannya itu mulai dari 4-5 jutaan aja. Dan juga masih banyak promo-promo lainnya, mulai dari free biaya surat-surat dan juga biaya proses dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Oke, buat kamu yang penasaran nih atau mau tanya lebih lanjut terkait projectnya, langsung aja nih hubungi nomor yang di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa ya untuk selalu follow nih channel kita yaitu di muslimproperty.id, baik itu di YouTube ataupun di Instagramnya. Oke, mungkin itu aja nih keseruan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi nih di review-review rumah lainnya bersama saya Andrew Bernanda di muslimproperty.id. Muslimproperty.id, hunian baik untuk keluarga muslim.